Alhamdulillah mentor kita memberikan kesempatan ya kita untuk belajar. Insya Allah nih semoga istiqomah ya. Kita bisa adakan setiap malam Ahad ya, 1 jam di malam hari untuk para manajer up ya. Mungkin teman-teman kalau masih ada mitra yang belum bergabung, ayo segera diajak, masih ada space ya untuk bisa sama-sama ikut di kelas ini. Dan saya ucapkan selamat bergabung juga buat teman-teman yang menyimak di Facebook maupun YouTube ya. Saya ucapkan selamat menyimak. Insya Allah kita sama-sama belajar. Saya belajar dari Bapak Ibu dan Bapak Ibu juga nanti sama-sama akan belajar kepada para mentor. Alhamdulillah ya, sekali lagi kita banyak bersyukur apapun yang terjadi hari ini kita terima. Takdir apapun yang hari ini Allah berikan kita terima. Makin bersyukur insya Allah makin makmur ya. Tidak ada kata ngeluh, tidak ada kata ya hujan gitu ya. Pokoknya diterima. Alhamdulillah. Terus semoga kita terus dalam kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena insya Allah barang siapa bersyukur pasti Allah akan tambah ya. Dan sholawat salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya hingga yaumil akhir. Alhamdulillah kita semua ingin mengikuti suri toladan kita yaitu Rasulullah SAW. Beliau Rasulullah seorang pebisnis ya, seorang peniaga, dan insya Allah kita mengikuti menjadi orang-orang yang akhirnya nanti insya Allah akan ya dengan hasil yang kita terima ini, kita peroleh ini, insya Allah kita bisa lebih banyak lagi untuk bersedekah ya, berinfak dan lain sebagainya, berbagi tentunya ya, berkontribusi. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan mengharap berkah dari Allah Subhanahu wa taala ya, dengan sama-sama ya kita buka ya dengan melafazkan Robbi Sohri Sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qouli. Mari sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di malam hari ini Bapak Ibu kita akan menyimak menyimak materi dari Coach Ari Mariadi, dan tentunya tadi sudah kita disampaikan ya bahwa menjadi seorang pebisnis HNI ini adalah sebuah karunia dari Allah ya, hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah, sehingga ya kita hari ini harus banyak bersyukur karena kita sudah dikenalkan oleh mentor kita, upline kita ya, orang-orang yang sudah mengajak kita di bisnis ini. Dan insya Allah ya ketika kita sudah masuk di HNI ini ya, sudah nyebur di HNI, maka ya kemudian kita terus belajar apa saja yang harus dimiliki, apa saja yang harus dikuasai gitu ya. Alhamdulillah ternyata ya di HNI ini sangat sederhana ya, sangat sederhana. Para mentor mengajarkan 2 anak tangga menuju panggung kesuksesan. Jadi hari ini para loyal executive director dianggapnya sudah naik ke panggung kesuksesan, meskipun memang ya sukses secara benarnya gitu ya adalah ya ketika kita meninggal dalam husnul khotimah sampai kemudian kita bisa bertemu sama Allah Subhanahu wa taala ya, dimasukkan dalam surganya Allah. Ini sukses yang hakiki yang memang kita terus perjuangkan ya. Alhamdulillah kalau sukses di HNI ya menjadi loyal executive director ya, loyal executive director. Ini teman-teman diibaratkan seolah-olah sudah naik di panggung kesuksesan. Nah, teman-teman yang lain yang sudah diajak bergabung ini insya Allah sudah mulai menaiki anak tangga menuju panggung itu ya. Anak tangga yang pertama ya, masih ingat ya beberapa waktu lalu 2 anak tangga menuju panggung kesuksesan. Yang pertama adalah loyal pakai produk, mengalihkan sebagian pengeluaran kita dengan produk-produk HNI. Nah, itu berapa ya, sekitar 600 ribuan lah. Dan ini insya Allah akan menjadi bisnis kita. Kalau kita pakai produk-produk di luar HNI, mungkin ya nggak akan jadi bisnis. Makanya penting buat kita, bagi teman-teman yang sudah ingin serius bisnis
Maka nomor satu adalah yuk sama-sama kita hijrah produk atau mengganti sebagian produk. Dengan kata lain, kita loyal pakai produk 200 poin atau sekitar 600 ribuan. Nah, yang kedua ini adalah melakukan proses duplikasi, Bapak Ibu ya, melakukan proses duplikasi. Dan insya Allah malam ini juga kita akan sama-sama menyimak bagaimana kemudian ketika kita sudah gabung ya, karena duplikasi akan terjadi ketika ya ada orang-orang yang sudah mulai kita ajak. Jadi duplikasi ini butuhnya orang. Tapi jauh sebelum kita bisa mengundang, mengajak orang, pastikan diri kita sudah naik tangga pertama, yaitu loyal pakai produk. Tangga kedua, melakukan proses duplikasi. Nah, akhirnya kita bisa sampai di panggung kesuksesan. Baik, ini sebagai pengantar dan insya Allah nanti akan dikuatkan lagi oleh Coach Ari. Alhamdulillah beliau sudah ada di Zoom ya. Pak, saya sapa dulu Pak Ari Maryadi. Pak Coach Ari sudah siap Pak Ari? Insya Allah siap, Bos King. Alhamdulillah. Sehat Pak Ari ya? Alhamdulillah. 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 Jadi ini insya Allah akan terus bertambah Pak Ari pesertanya ya. Insya Allah masih terus bertambah dan ini disaksikan teman-teman di seluruh penjuru dunia ya. Dari luar negeri juga ada, dari dalam negeri juga ada. Dan insya Allah teman-teman sudah siap-siap mengosongkan gelas ya untuk menambah kapasitas. Ketika kapasitas kita bertambah, kalau bapak-bapaknya isi dompetnya bertambah. Kalau ibu-ibu mah ya tasnya ganti merek baru gitu. Monggo Pak Ari, silakan. Saya serahkan ke sepenuhnya buat antum nih. Fadal. Baik, terima kasih Bos Ahmad Fatoni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama sekali adalah nikmat iman, nikmat Islam, yang Masya Allah luar biasa sekali, sampai dengan detik ini masih melekat pada diri setiap kita, dan kita akan pertahankan betul karunia besar ini sebagai sebuah upaya kita untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik hari ini dan juga di masa mendatang. Dan tentu kita berharap yang baik bukan hanya kita sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar kita menjadi orang-orang baik, keluarga kita menjadi orang baik, masyarakat kita menjadi baik, negara menjadi baik ya, dan semua dilandasi atas satu perkara yang mungkin hari ini tidak banyak orang menyadari, bahwa ketika kita mencoba untuk mengamalkan perkara ini, maka insya Allah akan ada bibit kebaikan dalam diri kita. Apa itu? Halal. Halal akar kebaikan. Jadi kalau kita hari ini alhamdulillah sudah bersama-sama dengan kafilah HNI, kita mencoba untuk komitmen, mengkonsumsi, menggunakan, memakai produk-produk yang halal, maka sudah barang tentu jika niat kita lurus, jika kita niat benar, ini akan menjadi sebuah rangkaian ibadah dalam kehidupan kita. Ya, kita menanamkan bahwa halal akar kebaikan, dan insya Allah kebaikan inilah yang akan tumbuh menjadi pohon kebaikan. Ya, dimulai dari keluarga kita. Wabil khusus keluarga dalam room malam hari ini. Jadi room malam hari ini adalah keluarga yang memang kita siapkan. Ya, daripada kemana-mana, mendingan ke sini aja. Kita malmingan gitu ya, bersama Bos Tony ya, dan teman-teman semua. Kita malmingan di sini ya. Ini menjadi room keluarga kita di malam minggu yang insya Allah mudah-mudahan sinyalnya juga baik buat kita. Salam daripada Rasulullah dan ikutnya sama, semoga kita tidak. Bapak sekalian sebenarnya sama-sama yang ada teman-teman pada malam hari ini dalam kondisi yang sedang memikirkan sesuatu yang seolah-olah tidak bisa diselesaikan. Ya, yang harus kita yakini, yang harus kita pahami adalah tidak ada masalah yang tidak bisa selesai, tidak ada masalah yang terlalu besar, yang ada adalah Allah yang maha besar. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian, dalam konsepsi berbisnis kita di HNI, maka tidak ada yang tidak mungkin untuk bisa kita kerjakan.
Tidak ada yang tidak mungkin untuk bisa kita lakukan, tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil untuk bisa kita taklukkan, ya. Termasuk diantaranya adalah pencapaian demi pencapaian yang ingin sama-sama kita tempuh dalam perjalanan yang panjang ini. Boleh jadi mungkin berliku, ya, tapi mari sama-sama kita nikmati. Mau panjang, mau berliku, yang penting kita punya petanya. Kita punya petanya. Yang kedua, yang penting kita punya pembimbingnya. Punya orang yang berpengalaman untuk membantu kita sampai ke tujuan. Ini penting banget Bapak dan Ibu sekalian. Kita punya roadmap, ya, lalu kemudian kita punya mentor. Kita punya orang yang sudah punya pengalaman untuk sampai ke tujuan. Insya Allah perjalanan aman. Terlebih lagi kita yakin Allah bersama dengan kita, dan insya Allah Bapak dan Ibu sekalian, perjalanan ini bukan hanya akan sampai tujuan, tapi selama dalam perjalanan apapun yang akan membuat kita menjadi tidak nyaman, ya, karena kita yakin Allah bersama dengan langkah kita, insya Allah Bapak Ibu sekalian, apa yang kita kerjakan akan selalu nyaman, insya Allah. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, para manajer up, ya, sampai dengan para executive director, malam hari ini saya akan sharing, saya akan berbagi kepada kita semua dengan sebuah tips kerja di sebuah network. Sebut saja hari ini Allah berikan kepada kita izin untuk bisa ada dalam kebersamaan di Halal Network Internasional. Apa tips kerjanya? Tips kerja di sebuah network, ya, network marketing, di mana hari ini kita ada di HNI, Bapak dan Ibu sekalian, ya, yaitu adalah mempermudah cara kerja kita, mempermudah cara-cara kerja kita, ya. Jadi Bapak dan Ibu, di HNI ini memang kalau dibilang sulit, ya nggak ada yang terlalu sulit gitu. Semuanya bisa kita kerjakan. Kalau bisa kita kerjakan, itu tandanya berarti normal-normal aja, normalis saja. Ya, mudah-mudah saja begitu, ya. Nah, satu contoh diantaranya Bapak Ibu sekalian, ketika mungkin ada di antara kita yang dulu sedang berjuang untuk mencapai pada posisi manajer, maka kita review sejenak, kita rewind sejenak gitu ya. Bagaimana perjalanan kita saat kita meraih pada posisi manajer. Kita lihat roadmap-nya. Oh, ini pilihan jadi manajer. Ada yang belanja langsung 1.200 poin, ya. Belanja langsung, ya. Maksudnya kita belanja produk HNI 1.200 poin begitu. Lalu kemudian produk tersebut sebagiannya kita jual, sebagiannya kita konsumsi sendiri, boleh. Atau mau kita konsumsi semua juga boleh, ya. Tidak ada masalah, itu sah begitu. Yang kedua adalah dengan cara yaitu memperkenalkan produk HNI kepada 5 orang, dan kemudian kita berupaya untuk meyakinkan kepada mereka masing-masing untuk belanja dalam 1 bulan 200 poin, ya. Dan kemudian kita pun juga ikut belanja 200 poin. Yang ketiga, kita mengenalkan produk HNI kepada 10 orang. Masing-masing belanja 100 poin. Kita yakinkan untuk setiap mitra kita yang 10 orang yang ada di level pertama ini, mereka mau belanja produk HNI dalam 1 bulan itu 100 poin. Dan kita belanja 200 poin. Bapak dan Ibu sekalian, aneka cara ini adalah bentuk di mana kita tahu roadmap gitu. Kita tahu cara gimana menuju yang namanya tempat, yaitu manajer. Ya, yang namanya titik, yaitu manajer. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, pada saat kita sudah tahu roadmap-nya, maka kita atur langkahnya. Kapan kita sampai? Kalau kita sudah mulai melangkah, kalau kita belum melangkah, nggak akan sampai. Jadi kalau kita sudah mulai melangkah, maka jaminan atau garansi untuk sampai itu ada pada diri kita. Ya, nah Bapak dan Ibu sekalian, bisnis di Halal Network itu adalah bisnis di mana kita mengingat-ingat. Kita ngingat-ingat nih, waktu kita AB, anggota biasa, lalu kemudian berjuang untuk jadi manajer, apa yang kita kerjakan? Coba ingat-ingat langkah itu. Coba ingat-ingat tahapan itu Bapak dan Ibu sekalian. Saya yakin banget setiap kita yang sudah pernah menjalankan aktivitas dari AB menjadi manajer, berarti kita sudah punya pengalaman. Dan Anda layak disebut sebagai seorang mentor, sebagai seorang guru, sebagai seorang fasilitator begitu. Ya, jadi kata kuncinya adalah Anda harus melakukan dulu. Kita nggak bisa menyampaikan sesuatu sebelum kita lakukan itu. Kita nggak bisa ngajarin orang kalau cuma sekedar kita baca textbooknya doang, tapi belum kita amalin. Kalaupun kita dianggap bisa mengajarkan orang lain dengan ngerti roadmap, tapi belum kita kerjakan, maka boleh jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang kita ajarkan kepada mitra kita berikutnya, itu hanya sebatas, mohon maaf ya, kalau ada pepatah, orang nggak paham-paham, orang dibilang rada lama, lemot gitu ya, ada lemot kalau kata anak-anak sekarang ya, lemot banget sih gitu ya.
Maka Bapak Ibu sekalian, ini ada yang lebih parah daripada lemot gitu. Apa itu? Kalau lemot itu masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, langsung keluar. Yang lebih parah dari lemot adalah masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, ini kan lebih parah gitu. Yang tadi kan mending tuh, masuk kuping kanan, telinga kanan, keluar telinga kiri. Adalah yang lewat, adalah yang terekam dikit-dikit. Yang ini ya Bapak Ibu, masuk kuping kanan, keluar kuping kanan, begitu. Ini artinya boleh jadi memang apa yang kita sampaikan kepada mitra-mitra kita itu nggak sampai ke hati begitu. Nggak sampai ke hati. Kalau nggak sampai ke hati, urusannya adalah orang nggak akan mau melangkah. Orang nggak akan mau mencoba. Sehingga cara terbaik untuk bisa menjadi seorang yang memiliki keteladanan, dalam hal ini misalnya keteladanan dalam mewujudkan untuk mencapai level manager, Bapak dan Ibu sekalian, diantaranya adalah kita perlu membuktikan lebih dahulu. Anda perlu buktikan dulu, Anda bisa nggak jadi manajer? Bisa Pak, saya jadi manajer. Ini kan sudah point value. Ini tandanya kita sudah punya point value. Bahwa kita menjadi seorang manajer dengan cara-cara yang kita masih ingat, dengan cara-cara yang betul-betul secara sadar kita kerjakan, secara sadar kita lakukan, Bapak Ibu sekalian, hari demi hari, sampai kemudian akhirnya dalam 1 bulan tersebut, kita mampu dikukuhkan sebagai seorang manajer di HNI. Bapak dan Ibu sekalian, coba perhatikan. Cara ini adalah cara yang harus sesimpel mungkin kita lakukan. Jangan melakukan cara-cara yang ribet begitu. Cara-cara yang ribet itu maksudnya gimana? Cara-cara yang ribet itu Bapak Ibu sekalian, maksudnya adalah kita mengerjakan sesuatu yang kalau kita ajarkan ke orang lain akan menangkap lebih dahulu pada pikirannya ini ribet banget, sulit banget, susah banget, nggak mungkin, nggak bisa dikerjain juga gitu ya buat kita. Seperti itu Bapak Ibu. Tapi kita harus justru memunculkan sebuah pengalaman atas diri kita saat kita meraih prosesi manajer, Bapak Ibu sekalian, dan pada saat kita ceritakan kembali, pada saat kita ajarkan kembali, maka yang harus terekam atau tertangkap dalam pikiran mitra kita adalah gampang banget. Gitu doang. Hah, maksud sih? Mudah banget begitu Bapak Ibu. Semakin mudah kita mengerjakan sesuatu untuk mencapai posisi tertentu, maka Bapak Ibu sekalian, akan membuka peluang semakin cepat Bapak Ibu sekalian bisa menghadirkan keberhasilan, kesuksesan di HNI Bapak Ibu sekalian. Ya. Semakin kita mempermudah, membuat simpel cara-cara kerja kita, insya Allah itu akan semakin mempercepat langkah Bapak Ibu sekalian meraih posisi tertentu. Ya. Oke. Kayak gimana Pak yang disebut dengan ribet? Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau ada seorang anggota biasa untuk jadi manajer, dia cerita begini ceritanya. Saya dulu waktu jadi manajer, untuk jadi manajer saya ngumpulin orang. Saya sewa tempat, ya, saya siapkan snack, saya siapkan konsumsi. Perhatikan, saya sewa tempat, saya siapkan snack, saya siapkan konsumsi dalam jumlah banyak, ya, 100 orang misalnya. Bapak dan Ibu, apakah cara ini salah? Enggak salah. Tapi orang mendengarnya itu ribet banget gitu. Sewa tempat gitu ya. Lalu kemudian menyiapkan snack, menyiapkan konsumsi, ada snack pagi, ada makan siang begitu. Itu Bapak Ibu, didengar di telinga saya aja dengar begitu. Kalau arahan buat jadi manajer seperti itu Bapak Ibu sekalian, itu ribet banget Bapak Ibu. Ya, tidak semua orang punya kemampuan untuk nyewa tempat, mengeluarkan sebagian uangnya begitu. Tidak semua orang siap dengan menyiapkan uang tertentu untuk belanja konsumsi, untuk belanja snack begitu Bapak Ibu sekalian. Tidak semua orang siap begitu. Maka Bapak dan Ibu, semakin mudah, semakin simpel cara-cara kerja kita, lalu kemudian proven, kita bisa buktikan cara kerja mudah, cara kerja sederhana tersebut kepada mitra-mitra kita, maka Bapak Ibu sekalian, semakin cepat Bapak Ibu sekalian memiliki potensi untuk bisa naik tangga prestasi di HNI. Dari manajer, naik senior manager, naik eksekutif manager, dan seterusnya sampai eksekutif director. Dari eksekutif director, naik lagi sampai ke loyal eksekutif director. Bapak dan Ibu sekalian, langkah pertama adalah menyederhanakan cara berpikir kita. Ya, jadi kalau misalnya tadi ada 3 pilihan, saya nggak nyebut pilihan keempat, yaitu akumulasi ya untuk jadi manajer, 3 pilihan, maka Bapak Ibu sekalian silakan pilih yang menurut Bapak Ibu sekalian paling mudah dan paling realistis untuk bisa kita kerjakan. Belanja 1.200 poin dalam 1 bulan. Gimana? Mungkin bisa, siap, punya dana. Kalau punya silakan. Kalau enggak, ya berarti jangan kerjakan yang ini.
Oke, kalau enggak saya tutup nih ya. Tetap ya, kalau misalnya bisa Pak, oke kerjakan gitu. Pertanyaannya adalah, ketika Anda mengerjakan yang 1.200 poin ini, dengan kata lain, Anda harus punya cadangan uang cash untuk belanja. Pertanyaannya, apakah Anda yakin mitra-mitra Anda bisa menduplikasi cara kerja Anda yang pertama nih, yaitu menyiapkan sejumlah uang cash untuk belanja produk HNI, total poinnya 1.200 poin. Oke, mari sama-sama kita jawab. Kalau misalnya kita aja merasa berat, ya, maka jangan coba-coba untuk menduplikasikan cara kerja ini kepada mitra-mitra kita. Ya, Pak, kenapa ada kok di HNI, kenapa ada sistem seperti ini? Kenapa ada pilihan seperti ini? Ya kan namanya pilihan. Dan semua pilihan kembali kepada kita masing-masing, Bapak dan Ibu sekalian. Kembali kepada kita masing-masing. Jadi, kalau menurut Bapak Ibu sekalian, belanja 1.200 poin ini diyakini Bapak Ibu sekalian, bisa mudah diduplikasi oleh mitra kita, silakan kerjakan. Tapi Anda harus mengerjakan yang ini. Anda nggak boleh ngerjain yang ini atau yang ini. Sementara Anda mengerjakan yang ini dan ini, merekrut 5 atau merekrut 10, ya, memperkenalkan kepada 5 atau memperkenalkan kepada 10, sementara Anda nyuruh mitra, ya, nyeritain kepada mitra, ngajak mitra untuk belanja langsung 1.200 poin. 3 ini adalah opsi roadmap yang semuanya disiapkan oleh HNI. Ya, pada prinsipnya adalah dari pilihan 3 ini Bapak Ibu sekalian, yang pertama yang harus kita pahami, yakini dulu mana yang akan Bapak Ibu sekalian lakukan. Oke? Boleh nggak Pak, saya melakukan yang ini nih, 1.200 poin belanja, karena memang saya punya uang. Saya punya uang, dan saya akan jual sebagian produknya, sebagian saya konsumsi. Boleh. Tapi saya ngajak yang ini Pak, 2. Boleh gitu. Ya. Kalau yang 2 ini kan resiko untuk menghadirkan sejumlah uang, tidak ada. Tapi kalau yang ini, ada resiko menghadirkan sejumlah uang. Ya, sejumlah uang. Oke Bapak dan Ibu, boleh nggak saya pakai yang ini Pak, tapi saya ngajarin ke mitra yang ini? Atau saya ngajarin ketiganya? Boleh Bapak Ibu. Karena ini pilihan yang menurut saya, ini pilihan yang paling sulit gitu. Kalau yang ini nggak butuh modal banyak, kalau yang ini dia butuh modal. Tidak semua orang di HNI yang melakukan aktivitas mencapai level tertentu itu punya modal semua. Tidak semuanya saya katakan. Ada sebagian kecil yang dia memang siap secara finansial. Oke, saya belajar 1.200 poin. Ya. Akan tetapi Bapak Ibu, karena ini adalah bisnis jangka panjang, bukan bisnis 1 hari, bukan bisnis 1 bulan, terus bubar begitu ya. Ini bisnis jangka panjang. Secara psikologis kita perlu menerapkan dalam diri kita. Kita nyaman nggak gitu? Kalau secara psikologis kita nyaman, maka ajarkan kepada mitra-mitra kita. Kalau secara psikologis kita merasa kurang nyaman, maka jangan ajarkan kepada mitra-mitra kita, Bapak Ibu. Kenapa? Karena nanti Anda akan cepat lelah, Bapak Ibu sekalian. Kenapa cepat lelah? Karena tidak banyak mitra kita yang segera mengatakan mudah. Lalu kemudian dia mau melangkah begitu. Ya. Jadi, mari pastikan semua yang kita kerjakan itu dalam tahapan-tahapan roadmap ya yang ada di HNI itu betul-betul sesuai dengan keyakinan kita. Yakin Anda bisa menduplikasi 1.200 poin? Yakin, kerjakan. Saya nggak yakin Pak, jangan kerjakan begitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi yang pertama adalah Anda yakin dulu nih dengan tahap demi tahap proses yang akan Anda ulangi cerita ini kepada mitra-mitra kita. Sehingga pada saat mitra kita mendengar, itu tidak ada penangkapan lain kecuali mereka mengatakan, mudah ya, Masya Allah, gampang banget ya begitu. Mudah ya, gampang banget ya. Gitu. Itu yang harus ditangkap, persepsi itu yang harus ditangkap Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sudah bisa melakukan, jadi manajer, dengan 3 pilihan ini, pilih salah satu mana yang paling nyaman, mana yang paling Anda yakini bisa mudah untuk dikerjakan oleh mitra-mitra kita, lakukan secara berulang-ulang Bapak Ibu sekalian. Jadi silakan lakukan secara berulang-ulang. Nah, pepatah yang saya sampaikan ini, Anda akan menjadi seperti apa yang Anda kerjakan secara berulang-ulang. Jadi kita ini akan menjadi seperti apa yang kita kerjakan secara berulang-ulang. PCA berulang-ulang, home sharing berulang-ulang, lalu kemudian rekrutmen berulang-ulang, sampai kemudian mengajarkan untuk naik level jadi manajer berulang-ulang Bapak Ibu sekalian. Maka insya Allah Anda akan betul-betul menjadi orang yang ahli, orang yang mahir. Kalau suruh cerita, gimana cara jadi manajer? Anda ahli banget. Anda mahir banget Bapak Ibu sekalian. Anda mengulang selama 1 tahun. Anda mengulang selama 2 tahun.
Anda mengulang bahkan selama 10 tahun, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kalau di kampus, strata sarjana yang 10 tahun, apa tuh Bapak Ibu? Jadi kalau para mentor hari ini mengulang-ulang pekerjaan yang sama sampai dengan waktu 10 tahun di HNI, Bapak Ibu sekalian, Masya Allah. Makanya jangan heran, jangan kaget. Secara fikroh, secara pemikiran, Bapak Ibu, ya para mentor udah jago gitu. Ngomong petako, presentasi tangan kosong. Kenapa? Udah nempel semua di sini. Karena ada pengalaman. Pengalamannya nggak cuma nempel di pikiran, tapi sudah dilaksanakan dengan hati dijalankannya. Maka Bapak Ibu sekalian, proses pengulangan ini begitu bisa kita nikmati. Dan pekerjaan kita adalah pekerjaan mengulang-ulang pekerjaan yang sama, Bapak Ibu sekalian. Membosankan? Anda tanya, apakah membosankan Bapak Ibu? Ya, Masya Allah. Mana ya, kalau Bapak Ibu sekalian nanya ke saya, Pak Hari bosan nggak? Saya bilang, gimana saya mau bilang bosan? Karena saat saya bercerita, dengan cerita yang sama, saya bercerita pada orang yang berbeda. Saya bertemu dengan orang yang berbeda, Bapak Ibu. Saya berjumpa dengan orang yang berbeda. Jadi nggak ada bosan, Bapak Ibu sekalian. Dan setiap kali kita ceritakan pada konten yang sama, ada saja yang berbeda. Ada saja insight yang mungkin belum pernah didengar sebelumnya, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, bosan nggak? Saya nggak bosan. Kenapa? Karena saya ketemu dengan banyak orang baru, Bapak Ibu sekalian. Saya nggak bosan gitu. Ya. Lalu kemudian, lelah nggak Pak? Gitu ya. Capek nggak Pak? Ya kalau capek mah normal. Ya, lelah itu normal. Kalau pas lagi capek istirahat. Silakan mampir ke warung beli es kelapa ya, atau beli kelapa muda gitu ya. Atau silakan kupas kelapa kopior gitu. Atau aduh Pak, cari kelapa lagi susah nih. Oke. Silakan Anda buka kapsul Rosella. Nah, ini salah satu cara untuk mengatasi kelelahan. Ya. Anda buka kapsul Rosella, Bapak Ibu sekalian, berapa banyak? 5 kapsul, dibuka 5 kapsul. Lalu kemudian campurkan dengan madu, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau mau seger-seger ya ditambahkan dengan es dikit ya, kasih es batu dikit. Minum Bapak Ibu sekalian, rehat sebentar. Setelah itu bangkit lagi, jalan lagi, ketemu lagi, cerita lagi, prospek lagi, begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi di HNI ini banyak cara untuk mengatasi kelelahan. Kalau bosan, tadi saya udah jawab. Kayaknya saya nggak bosan. Kenapa? Walaupun konten ceritanya sama, Bapak dan Ibu, tapi saya bercerita pada orang yang berbeda-beda setiap hari, Bapak Ibu sekalian. Setiap hari. Ya, maka ini salah satu cara untuk mengatasi kebosanan gitu ya. Kalau Bapak Ibu sekalian ketemunya pada lingkungan yang sama, di satu gang terus begitu, ya boleh jadi Bapak Ibu juga bosan, atau boleh jadi orang juga bosan dengerin kita, begitu Bapak Ibu sekalian. Ya, bisa difahami Bapak Ibu sekalian ya. Oke, yang berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, jadi kita sederhanakan cara kerja kita. Semakin sederhana, semakin simpel, maka semakin mudah diceritakan, maka semakin mudah untuk dicerna, maka semakin mudah juga untuk dilaksanakan kembali Bapak Ibu sekalian. Ya. Gimana Pak contoh yang mudahnya gimana? Oke, contoh yang mudah. Kalau tadi kan contoh yang agak ribet, contoh yang mungkin sebagian kita menganggap, aduh Pak mumet banget Pak, begitu ya. Bapak dan Ibu sekalian, contoh yang mudahnya adalah Bapak dan Ibu, yaitu kita melakukan aktivitas bertemu. Ya, saya ulangi, kita melakukan aktivitas bertemu. Tidak ada jalan yang lain, tidak ada cara yang lain kecuali kita bertemu dengan manusia baru setiap hari, Bapak Ibu sekalian. Pak, saya jago ngomong. Nggak laku kalau Anda nggak ketemu dengan manusia. Ya, saya pinter ngejelasin, Pak, katalog produk. Nggak laku kalau Bapak Ibu sekalian nggak ketemu dengan manusia yang mau Bapak Ibu sekalian jelasin. Pak, saya ini orangnya percaya diri, Pak. Ya, saya yakin banget jadi manajer bisa dalam waktu kurang dari sebulan misalnya. Ya percuma juga Anda percaya diri, tapi Bapak dan Ibu sekalian, ya, Anda tidak mau ya untuk keluar rumah dan membuktikan bahwa Anda percaya diri gitu. Ya, lalu kemudian Anda bilang, Pak, saya sarjana ya lulusan ini kayak cocok banget nih. Saya lulusan ekonomi gitu ya. Percuma kalau Anda nggak melakukan aktivitas pertemuan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ya,
apapun modal yang ada dalam diri kita, Anda jago ngomong, Anda percaya diri, Anda bisa ngejelasin produk knowledge. Tapi kalau Anda tidak mau membuka ruang pertemuan, Bapak Ibu sekalian, semuanya tidak ada arti apa-apa, Bapak Ibu. Kalau bisa dibilang ambiar semuanya. Sehingga potensi-potensi yang sudah melekat pada diri kita, dia hanya akan bisa optimal kalau kita keluar rumah. Buka pintu, Bismillahirrahmanirrahim. Keluar rumah. Keluar rumah untuk apa? Bertemu dengan sesama kita. Kita ini insan sosial. Kita ini insan ekonomi, Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak akan mungkin ya hubungan sosial kita baik kalau kita tidak melakukan pertemuan. Bagaimana mungkin kita sebagai insan ekonomi, taraf ekonomi kita akan membaik kalau kita tidak bertemu dengan insan ekonomi yang ada di sekitar tempat tinggal kita, Bapak Ibu sekalian. Oke, jadi gimana Pak caranya, Pak? Biar saya bisa naik level terus, biar saya bisa naik omset terus. Karena di HNI ini, di antara indikator keberhasilannya adalah mereka memiliki pangkat yang tinggi. Mereka memiliki omset yang besar, Bapak Ibu sekalian. Pangkat tinggi, omset besar. Dan cara memulainya gimana? Bertemu. Segeralah bertemu. Anda mau bikin daftar nama? Boleh, silakan. Anda nggak bikin daftar nama? Boleh nggak? Anda nggak bikin daftar nama? Boleh nggak? Ya, kira-kira gimana? Anda nggak bikin daftar nama? Boleh nggak? Ya, kalau saya termasuk yang nggak bikin daftar nama sekarang. Kenapa? Karena saya akan keluar bertemu dengan siapapun gitu. Jadi saya nggak bikin daftar nama. Tapi Bapak Ibu sekalian pun kalau ingin mengerjakan punya daftar nama, boleh, bagus juga gitu ya. Lebih bagus bahkan, karena berarti pertemuan kita dalam satu hari itu bisa terarah, bisa terfokus. Jam segini mau ketemu ini, jam segini mau ketemu ini, dan seterusnya. Oke. Kata pepatah lagi mengatakan, no network, no walk. Ayo coba tulis di room chat. Silakan Bapak Ibu, saya ngomong apa tuh barusan? No network, no walk. Kedengeran nggak? No network, no walk. Apa artinya? Kalau kita tidak memiliki network, kita tidak membangun network, Bapak Ibu sekalian, berarti kita nggak kerja. Oke, simple ya. No network, no walk gitu. Kalau kita tidak membangun network, Bapak Ibu sekalian, berarti sama aja kita nggak kerja. Nah, Bapak dan Ibu, kalau tidak membangun network, berarti kita nggak bertemu dengan orang yang ada di luar sana, Bapak Ibu. Kalau kita tidak membangun jejaring, berarti kita tidak melakukan pertemuan hari-hari kita. Nggak ada pertemuan, nggak ada perjumpaan. Maka Bapak Ibu, selama tidak ada pertemuan, selama tidak ada perjumpaan, Bapak Ibu sekalian, itu tandanya kita nggak kerja, Bapak Ibu. Dan itu artinya kita nggak serius memperjuangkan untuk naik level. Dari manajer, naik ke senior manager, ke eksekutif manager, dan seterusnya. Kita nggak serius. Jadi gampang mendeteksinya, Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda tidak memiliki network, Anda tidak membangun network, Bapak Ibu sekalian, maka itu tandanya Anda belum kerja di HNI. Anda baru sebatas pada tahap konsumen doang, Bapak Ibu. Ya, apa itu konsumen doang, Bapak Ibu sekalian? Ya, hanya sebatas mengkonsumsi, hanya sebatas pakai, ya. Dan bonus Anda bisa ditakar kalau cuma sekedar jadi pengkonsumsi, pemakai begitu ya, pengguna begitu ya, itu bisa ditakar, Bapak Ibu. Tapi buat mereka yang terus setiap hari bertemu, untuk apa? Membangun network, Bapak Ibu, membangun network, Masya Allah. Ya, bahkan kalau saya bilang, orang yang serius membangun network di HNI, Bapak Ibu, itu bonusnya sulit diukur gitu. Kenapa? Karena eksponensialnya itu luar biasa, Bapak Ibu. Kenaikannya itu dahsyat, Bapak Ibu sekalian. Ya, kenaikannya luar biasa. Hari ini saya home sharing dengan emak-emak gitu ya. Tadi saya undang emak. Lalu kemudian saya tanya, udah dibuka AVO-nya, Bu? Dulu sempat Pak dibuka, tapi lama saya nggak buka. Oke. Itu boleh jadi merupakan sinyal bahwa kita belum serius menekuni bisnis di HNI. Kalau serius bisnis di HNI, Bapak Ibu, AVO itu menjadi, apa ya, kalau saya bilang, seperti buku harian. Seperti catatan harian kita, Bapak Ibu sekalian. Buku harian kita, catatan harian kita, itu ada di AVO. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian bilang, saya mau sukses kayak orang-orang itu, saya mau sukses kayak leader itu, Bapak Ibu sekalian. Saya ingin berhasil supaya saya bisa juga membahagiakan orang-orang di sekitar saya. Maka Bapak Ibu sekalian, tidak boleh terlewat dengan catatan harian kita yang namanya AVO, Agent Virtual Office. Lalu saya bilang sama ibu tersebut, ayo buka lagi Bu.
Ingat nggak passwordnya? Lupa, Pak. Coba ingat-ingat ya. Akhirnya dikasih tahu sama mentornya, bisa kebuka. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Lama nggak buka AVO, ya. Ternyata begitu buka, omset ada, bonus ada, angkanya kalau tidak salah sekitar hampir 2 juta, Bapak Ibu. Wah, kaget dia, Bapak Ibu. Saya bilang, ini Ibu nggak merhatiin AVO loh ya. Kalau Ibu merhatiin AVO, itu tandanya Ibu memperhatikan ritme kerja Ibu di HNI, Bapak Ibu sekalian. Dan itu akan lebih dahsyat lagi. Jadi buka AVO jangan cuma sekedar di awal bulan saat ngintip bonus. Tapi buka AVO sejak awal bulan karena kita bisa melihat detak nadi, detak jantung kehidupan bisnis kita di HNI bersama mitra-mitra kita. Ya, oke, buat malam hari ini kalau ada yang mendengar, melihat, menyaksikan tayangan Zoom saat ini di room keluarga kita di Malming ini Bapak Ibu, dan kemudian masih belum rutin buka AVO, rajin-rajinlah buka AVO. Tapi saya ingin ingatkan, AVO ini bagaikan buku harian kita, catatan harian kita. Kalau nggak ada yang dicatat, ya berarti tidak ada tulisan yang berubah dari AVO Anda begitu. Tidak ada genealogi yang berubah, tidak ada omset yang bisa dilihat dan itu menyenangkan, nggak ada. Ya, yang namanya catatan harian, kita hanya akan membuat catatan kalau kita melakukan aktivitas harian. Saya ulangin, yang namanya catatan harian itu akan ada tulisan, akan ada catatan kalau kita melakukan aktivitas harian. Kalau kita nggak ngapa-ngapain, ya nyatetnya juga nggak ada apa-apa yang bisa membuat kita menjadi ingat-ingat akan banyak peristiwa, banyak kejadian. Ya, nah karenanya Bapak Ibu sekalian, ayo kombinasi. Kita bertemu, kita catat. Ya, catatnya di mana? Di AVO, gitu ya. Maksudnya tuh catat gimana sih, Pak? Apakah AVO bisa kita? Bukan, maksud saya adalah AVO itu seperti buku harian kita. Seperti agenda harian kita. Kalau kita bergerak ketemu dengan orang, ketemu dengan calon mitra, dan kemudian closing, Bapak Ibu, maka dia akan tercatat dalam genealogi AVO kita. Kalau kita bertemu dengan orang baru gitu ya, yang baru kemudian kita kunjungi, kita perkenalkan HNI Bapak Ibu sekalian, lalu kemudian dia mau bergabung, dia mau daftar jadi member HNI, lalu kemudian dia mau belanja Bapak Ibu sekalian, itu akan tercatat di buku harian kita yang namanya AVO. Nama Fulan, nama Fulana, alhamdulillah saya ketemu, saya kenalan, sekarang dia jadi member saya, gabung jadi mitra saya, alhamdulillah, saat bertemu, saat gabung, dia bahkan belanja produk, dia nyoba produk, itu tercatat semua Bapak Ibu sekalian. Itulah hasil aktivitas kita, tercatat di AVO kita. Otomatis Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi jangan disia-siakan buku catatan kita. Diari kita jangan disia-siakan. AVO namanya. Agent Virtual Office. Nah, Bapak dan Ibu, kombinasikan dua kesempatan yang sudah HNI siapkan. HNI siapkan AVO. Ya, lalu kemudian kita menyiapkan diri kita untuk hadir di tengah orang-orang yang belum kenal dengan HNI. Atau boleh jadi, Anda hadir di tengah masyarakat dan ternyata ketika kita hadir, kita kenalkan HNI, Bapak dan Ibu, ternyata mereka sudah rata-rata menggunakan produk HNI dan ternyata mereka sudah memiliki kartu keagenan atau kartu diskonnya HNI. Bapak Ibu, ada yang salah di sini? Nggak ada yang salah. Masyarakat di luar sana bergerak lebih cepat karena dia tahu, dia dengar produk HNI bagus, dia belanja. Dia daftar jadi member. Dia daftar punya kartu agen HNI Bapak Ibu sekalian. Kita sudah berikhtiar, keluar rumah, mengunjungi, ternyata orang yang kita kunjungi jadi kampung HNI. Rata-rata sudah pakai produk HNI dan rata-rata sudah punya kartu HNI. Anda nggak usah menghakimi dengan mengatakan begini, Pak, kalau sekarang susah Pak jalanin HNI, karena setiap kali saya datang, itu orang udah pada jadi member HNI, Bapak Ibu. Nggak ada yang salah di sini. Nggak ada yang susah di sini. Anda hanya diperjumpakan oleh Allah dengan sebuah kesempatan di mana Anda menyaksikan, Anda datang ke sebuah tempat, Anda bertemu dengan seseorang, Anda bertemu dengan sekelompok orang yang ternyata Allah takdirkan. Mereka sudah lebih dulu menjadi member HNI, mereka sudah lebih dulu menggunakan produk HNI. Jadi nggak ada yang salah, Bapak Ibu. Nggak ada yang salah. Ya, Anda nggak salah. Orang yang daftar dulu juga nggak salah, jangan disalah-salahin. Jangan kemudian kita bilang, sekarang susah Pak, rata-rata orang dikenalin HNI udah member semua. Enggak Bapak Ibu. Ingat, member HNI yang tercatat di perusahaan itu 4 juta orang lebih. Tapi penduduk Indonesia 260 juta orang kurang lebih Bapak Ibu sekalian. Jadi kesempatannya masih terbuka lebar Bapak Ibu sekalian. Jangan setiap kali ketemu, udah member Pak, kita nggak semangat. Lalu kemudian, Pak, rata-rata udah pada jadi member Pak, udah pada nyoba produk HNI Pak, kita jadi loyo. Ngapain juga Bapak Ibu sekalian? Kan tadi saya bilang, itu adalah kesempatan
Di mana Bapak Ibu sekalian disadarkan oleh Allah. Tuh lihat, kalau Anda nggak bergerak, Anda tidak membangun pasar, Anda tidak meluaskan pasar, Anda tidak melakukan rekrutmen, akan ada orang lain yang bergerak, akan ada orang lain yang meluaskan pasar, akan ada orang lain yang terus berprestasi, sementara Anda hanya menghukumi diri dengan mengatakan, susah hari ini ngembangin HID Pak, karena rata-rata orang sudah kenal dengan HID. Ya, kalau saya bilang sih rugi sendiri. Anda nggak salah, tapi Anda rugi sendiri Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena Anda terlalu cepat memberikan penilaian itu semua, dan itu hanya menjadi alasan-alasan yang tidak berguna, yang sesungguhnya hanya menyusahkan kehidupan kita saja Bapak Ibu sekalian. Apa yang kita pikirin orang yang sudah daftar? Toh masih banyak yang belum gabung HID. Masih banyak orang yang belum kenal dengan HID. Maka tugas kita adalah memperluas, menambah jam terbang pertemuan kita dengan orang-orang di luar sana Bapak Ibu. Oke. Seandainya kita ceritakan hal seperti ini, orang tanya, mitra kita tanya, calon manajer kita nanya, gimana Pak caranya jadi manajer? Bertemu. Oke, bertemu. Bertemu itu kan butuh modal, Pak. Apa modal saya? Anda modalnya pakai produk. Ya. Apa modal berikutnya? Mulut Anda buka buat cerita dari produk yang Anda sudah pakai. Apa modal berikutnya? Knowledge. Knowledge apa? Produk. Knowledge apa lagi? Testimoni produk. Knowledge apa lagi? Eksperimen produk, ya. Bapak Ibu sekarang mah udah gampang. Silakan buka di media sosialnya HID. Sudah apa ya? Banyak banget contoh-contoh para leader-leader, para peniaga HNI yang melakukan eksperimen produk, ya kan? Contoh dari mulai greenwash dan seterusnya. Ada eksperimen-eksperimen yang bisa dikerjakan. Eksperimen minyak zaitun, ya, yang dengan es batu begitu ya. Lalu kemudian ada eksperimen apa lagi ya? MHS gitu ya. Minyak herba sinergi. Banyak Bapak Ibu. Bekalnya apa? Knowledge. Apa harus dihafal? Nggak perlu. Ya, Anda bawa handphone, di dalamnya ada katalog produk, katalog. Bisa Bapak Ibu. Sebagiannya Anda pelajari. Ya. Tapi kalau kita sudah pakai, maka akan lebih mudah untuk menceritakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita Bapak Ibu sekalian. Itu jadi apa tadi? Jawabannya adalah gimana caranya Pak? Gimana caranya Bu? Ya, bertemu. Ya, Anda jago ngomong, kalau nggak ketemu orang percuma. Anda bilang Anda percaya diri, kalau nggak ketemu orang juga nggak ada manfaatnya. Anda bilang saya bisa ngebedah produk knowledge, kalau Anda nggak ketemu orang juga percuma Bapak Ibu. Ya. Lalu kemudian ada orang yang, Pak, saya produk knowledge baru bisa dikit-dikit. Nggak apa-apa, tapi saya semangat Pak buat ketemu orang. Bagus. Gitu. Itu jauh lebih bagus daripada Anda tiap hari ngapalin katalog produk, ngapalin khasiat-khasiat produk, Bapak Ibu sekalian, ngapalin harga produk, tapi Anda nggak pernah bertemu dengan orang, Bapak Ibu. Buat apa? Nggak ada manfaatnya, Bapak Ibu. Ya. Dan saya memilih untuk menjadi orang yang, ini kalau saya ya, di awal dulu, saya akan memilih menjadi orang yang street smart. Apa itu street smart? Street smart adalah orang yang pinter di jalanan, Bapak Ibu. Kalau ada orang yang bertanya tentang resep, saya nggak tahu jawabannya apa, gampang Bapak Ibu. Saya akan lihat, dulu saya bawa katalog produk ya, termasuk ada panduan resep. Masalahnya apa? Asam urat gitu misalnya ya. Tinggal buka aja asam urat, oh pakainya ini, dosisnya begini, kasih orang. Begitu. Tapi kan itu dulu, di saat belum ada produk-produk harian. Kalau sekarang sudah ada produk harian, itu jauh lebih mudah, Bapak Ibu. Dulu nggak ada produk pasta gigi, dulu nggak ada sabun mandi, dulu nggak ada deterjen, dulu nggak ada sampo, begitu. Jadi ya saya harus ngejelasin tentang produk yang seputar resep, dan saya siapkan itu. Ya, Pak, tentang resep gimana? Bapak Ibu tinggal download Play Store, resep herba, baik, gampang Bapak Ibu. Tapi nggak lengkap Pak, biar lengkap kita punya pengalaman, ya kan? Dengan bertemu orang, kita punya pengalaman. Nah, Bapak Ibu sekalian, akhirnya kita kaya dengan pengalaman. Kita bisa meresepkan dengan gaya meresepkan ya, apa ya, dapat gelar tuh nanti Bapak Ibu. MD, mirip dokter Bapak Ibu. Kata ngeresepinnya cepat gitu. Ya, oke, saya nggak bahas tentang ngeresepin ya. Nanti belajar sendiri tentang ngeresepin. Tapi saya ingin menekankan bahwa upayakan setiap hari kita ketemu dengan orang baru. Pak, teman itu orang baru bukan? Ya orang baru kalau dia belum kenal dengan HNI. Ya, kalau dia belum dengar informasi seputar produk HNI. Itu orang baru, ya. Bapak dan Ibu sekalian, aduh mirip-mirip dukun, ngeri banget. Oke, Bapak Ibu. Jadi bertemu ya. Oke, Pak, saya semangat banget Pak ketemu orang. Bagus. Terus apa? Masalahnya apa?
tapi saya berat untuk cerita tentang HNI. Nah, Bapak Ibu. Ini memang ada apa ya? Maksud saya ini realita. Ada orang yang jago banget tentang ngebedah produk, orang jago banget tentang menjabarkan penjelasan marketing plan di HNI, cuman dia nggak punya semangat buat ketemu. Ada orang yang dia semangat buat ketemu, tapi dia malas belajar buat mempelajari katalog produk, testimoni, ya dan seterusnya. Bapak Ibu, kalau saya memilih menjadi orang yang saya semangat buat bertemu, walaupun pengetahuan saya masih minim, tapi di tengah perjalanan, jangan di tengah jalan, bahaya, nanti ketabrak. Maksud saya begini, di tengah saat kita melakukan aktivitas bertemu dengan orang, kita bisa belajar cepat Bapak Ibu sekalian. Maka kuncinya dua, keberhasilan bertemu itu kuncinya dua. Apa itu? Yang pertama adalah Anda harus belajar menjadi pribadi yang beradaptasi cepat. Yang kedua adalah Anda harus belajar menjadi pribadi yang pembelajar cepat. Ya, jadi keberhasilan bertemu itu didukung oleh dua faktor. Yang pertama, Anda harus menjadi orang yang cepat beradaptasi. Yang kedua, Anda harus menjadi orang yang cepat menjadi pembelajar, Bapak Ibu sekalian, atau cepat belajar. Ya, insya Allah Anda akan merasakan kebahagiaan saat bertemu dengan orang-orang baru di sekitar Anda, atau mungkin teman-teman yang kategorinya bukan teman baru, tapi karena dia belum kenal informasi ini, Anda bisa kenalkan Bapak Ibu sekalian, dan insya Allah semua informasi yang kita sampaikan menjadi menarik Bapak Ibu sekalian. Ya, oke. Kalau sudah kita miliki kebiasaan ini, Bapak Ibu, Masya Allah Bapak Ibu sekalian, akan sangat enjoy sekali kita menapaki level demi level ya jenjang karir yang ada di HNI. Akan sangat nikmat sekali Bapak Ibu sekalian. Pak, bosan nggak? Nggak bosan. Kenapa nggak bosan? Karena kita ketemu dengan banyak orang baru setiap hari, walaupun konten ceritanya sama. Karena Anda akan menjadi seperti pengulangan aktivitas yang Anda lakukan. Ya, Pak, capek nggak? Lelah nggak? Oke, capek manusiawi, lelah manusiawi. Tapi ingat, jangan lama-lama istirahatnya. Yang saya sarankan adalah segera cari hal yang bisa menyegarkan Anda. Ambil produk HNI, bikin kopi level premium, kasih es batu dikit, biar segar, maknyus, berangkat lagi. Jreng, keinstall, berangkat lagi Bapak Ibu sekalian. Energinya habis, istirahat sebentar, capek, istirahat sebentar. Saya bukan mengatakan nggak boleh istirahat ya. Gaspol itu tetap harus istirahat Bapak Ibu. Karena bahaya. Kalau sampai gaspol terus remnya blong, itu bahaya Bapak Ibu sekalian. Ya silakan. Dan saya bisa memvariasikan aneka menu yang ada di HNI. Aneka produk-produk yang ada di HNI saat kita merasa lelah. Ya, tadi misalnya saya katakan Rosella dibuka kapsulnya, campur es dikit, campur madu, begitu ya. Ini buat seger-segeran Bapak Ibu. Kalau yang nggak suka es juga nggak apa-apa. Silakan pakai air hangat atau air panas sekalipun biar serut maknyus seger Bapak Ibu sekalian. Oke Bapak dan Ibu, mungkin itu paparan singkat dari saya di Malming hari ini. Tadi saya lihat ada banyak pertanyaan, cuman saya nggak bisa ngikutin karena sambil ngomong begitu ya. Nanti mungkin akan dibacakan oleh Bos Ahmad Fatoni. Baik Bapak Ibu sekalian, kita maksimalkan beberapa menit ke depan untuk sesi tanya-jawab agar bisa dua arah, nggak cuma saya aja yang menyampaikan. Saya kembalikan kepada Bos Ahmad Fatoni. Silakan Bos. Baik, luar biasa ya. Tepuk tangan dong buat pembicara atau pemateri kita malam ini ya, Coach Ari. Dan sangat nampol nih ya, sangat nampol bagi teman-teman yang sudah lama bergabung ya, para manajer, senior manajer, eksekutif manajer, direktur, senior direktur dan eksekutif direktur. Atau mungkin Anda yang memberanikan diri ya, belum manajer tapi penasaran ya karena mungkin dapat link Zoom gitu ya, atau nonton di Facebook gitu ya. Wah, nyimak. Akhirnya ini apa namanya sambil manggut-manggut ya. Nah, pastikan kalau yang belum manajer berarti teman-teman harus ngikutin tadi ya arahan Pak Ari ya. Manajer 1.200 sendiri maupun atau secara berjamaah ya, secara mengundang mitra atau mengajak orang lain untuk bergabung menjadi manajer. Jadi sangat mudah ya. Ini Pak Ari, ini ada beberapa pertanyaan ya. Semoga teman-teman ini kita lewat-lewat dikit ya, jam 21 ya, nggak apa-apa ya. Masih betah kan? Masih betah. Apa mau pengen sambil bikin kopi, Bos? Iya. Yang belum ngopi segera diseduh ya, mau kopi, mau susu, mau jangan teh. dipajang doang kopinya, ayo diseduh. Itu bener tuh, bener banget ya. Ini saya lagi dibikinin Janati Hot. Nah, Janati Hot. Insya Allah bikin hot itu ya. Iya dong, malam minggu hot.
Nggak hanya malam Jumat, malam Minggu. Hot. Karena besok pagi udah berangkat pagi lagi, Bos. Masya Allah, Masya Allah. Nih, mohon maaf Pak Ari ya. Biasanya Pak Ari itu kalau nggak ada acara, pokoknya habis sholat Isya, ya Tidur. langsung bobok gitu ya. Makanya jangan japri Pak Ari malam-malam. Pastinya bacanya besok pagi gitu. Ya, Alhamdulillah. Nih, Coach Ari, mungkin nggak semua pertanyaan mungkin sempat kita jawab ya. Ini lagi nyeduh, lagi nyeduh Sevel. Alhamdulillah. Pertanyaan Bu Ayu Rahayu ya, Coach, TP 1.200 untuk menjadi M, sudah AB belanja ditambah TP 1.200 apa bisa? Jadi gini Bu, ini langsung saya jawab nih. Kalau Jawab. 1.200 itu 1 bulan ya. Kalau saya 200, terus ada mitra 5 orang ya, masing-masing 200, sehingga 1.200. Atau tadi kata Pak Ari 10 orang, masing-masing 100 bisa. Atau 6 orang, yang 4-nya itu 200 masing-masing, yang 2 orangnya 100-100, saya 200. Tapi kalau sudah punya 1.200 sebelumnya, ya, nah ini kalau mau digenepin 3.000 kan terlalu banyak ya. Jadi teman-teman untuk menjadi manajer ini 3.000 poin. Ini MP kita ya, marketing plan kita. 3.000 poin tanpa dibatasi waktu. Jadi ketika nyampe 3.000 otomatis manajer. Tapi kalau sekarang sudah ada 1.200, ya tetap harus 1.200 lagi. Ya, gitu Bu Ayu ya, insya Allah ya. Aduh, berarti ini dong Pak. Ya enggak, insya Allah enak ya. Dicoba aja 1.200. Nanti kalau enggak kuning, warnanya hijau ya nanti. Jadi di AVO itu kalau Ibu sudah niatkan manajer, sudah sesuai menurut Ibu, tapi belum hijau, maka segera komunikasikan dengan mentornya ya, biar dicek nanti atau LED terdekatnya. Itu. Kemudian kalau presentasi lewat chatting gimana Pak? Karena domisili tempatnya jauh. Jadi mungkin lewat WA atau lewat ini Pak Ari ya, apa namanya? Lewat Facebook Messenger, intinya lewat chatting. Gimana Pak Ari? Kalau orangnya itu domisilinya jauh. Minum dulu. Diminum dulu Pak Ari. Iya, wah jadi hot nih. Alhamdulillah. Oke, itu yang pertama ya, yang pertama. Jadi berarti chatnya mengenalkan HRI-nya lewat online. Oke. Terus satu lagi Pak Ari, punten Coach, bagaimana cara yang efektif membuat mitra yang lama gak aktif menjadi sadar untuk melanjutkan hijrah produk. Ya, dua itu dulu Coach. Dua itu Pak Ari ya. Yang pertama yang presentasi online ya? Online. Oke. Presentasi online, gimana caranya, bahannya dari mana, mulainya gimana, begitu ya. Oke, saya mau kasih tahu dulu, bahannya dari mana. Bahannya banyak contekannya. Di HNI nyontek halal, Bapak Ibu. Nah, keren ya Bos ya. Di HNI nyontek itu halal, Bapak Ibu sekalian. Kalau dulu waktu sekolah kita ujian, nyontek kan nggak boleh. Tapi di HNI nyontek halal. Bapak Ibu silakan ngintip status Facebooknya Bos Tony. Bapak Ibu silakan ngintip status Facebook saya. Bapak Ibu silakan ngintip status Instagramnya para leader-leader, Bapak Ibu sekalian. Bahkan Bapak Ibu silakan ngintip status medsosnya HNI. Silakan intip. Bahkan banyak referensi Bapak Ibu sekalian. Dan itu halal buat dicontek Bapak Ibu. Halal buat dicontek. Karena teman-teman leader di HNI itu sudah terbangun mindset-nya. Mereka membuat aneka kreativitas untuk melakukan pengenalan HNI secara online. Ada yang bikin flyer, saya bikin flyer Bapak Ibu. Ya, saya share. Lalu kemudian di-share lagi, boleh Bapak Ibu. Saya bikin tulisan. Di copy paste buat prospek, boleh silakan. Bapak Ibu copy paste dari media sosialnya HNI, Instagram, Facebook, boleh Bapak Ibu sekalian. Oke, jadi kalau secara bahan terjawab ya. Jadi Bapak Ibu sekalian silakan nyontek. Nyontek itu halal di HNI Bapak Ibu sekalian ya. Oke, berikutnya adalah gimana cara melakukan prospectingnya. Nah, lagi-lagi karena yang dibahas secara online, maka bertemunya kita juga secara online, ya kan? Tapi ingat ya, kalaupun ternyata akhirnya kita tahu nih orangnya jauh gitu, ya sudah online saja maksimalkan. Kalau orangnya terjangkau, tidak terlalu jauh, katakanlah misalnya yang di Hong Kong nih.
Kalau dari Koswebe ke Yunlong, ya itu mah dekat ya. Dari Yunlong ke Simsasoy gitu ya, itu mah dekat ya. Dari Simsasoy ke Longping dekat Bapak Ibu sekalian. Jabanin, datengin, Hong Kong tuh serba dekat begitu. Ini kan karena banyak teman-teman di Hong Kong nih yang ikut ngeliat nih ya. Jadi yang dimaksud dengan jauh itu Bapak Ibu sekalian, kalau Anda memang kudu naik pesawat itu jauh Bapak Ibu. Ya. Bahkan saya pernah presentasi Bapak Ibu sekalian di satu tempat. Saya sarapan pagi di Bekasi, makan siangnya di Boyolali Bapak Ibu. Makan malamnya Bekasi lagi Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi itu berangkat Halim Perdana Kusuma, saya naik pesawat, presentasi di Boyolali, ya, sore saya udah pulang lagi Bapak Ibu sekalian, dan makan malamnya di Bekasi begitu. Nah, oke, saya ulangi ya. Dari mana bahan baku presentasi online? Dari bahan baku presentasi online bisa nyontek. Lihat aja Facebook para teman-teman leader. Cari, pilih yang mana yang disuka. Pakai sebagai bahan prospecting. Lalu kemudian, silakan buka medsosnya HNI. Waduh, jemrengannya banyak banget Bapak Ibu sekarang. Silakan pilih. Ada flyer, ada konten produk, ada video produk, ada bahkan film Khadijah. Apa tuh? Khadijah apa bos? Khadijah apa bos? Ah, itu silakan dipakai tuh. Dua Khadijah. Ya, 2 Khadijah. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian. Silakan dipakai, di-share kemana-mana. Jadi halal insya Allah Bapak Ibu sekalian. Oke, pertemuannya gimana? Ya kan tadi pertanyaannya jauh, berarti pertemuan jarak jauh. Tapi saya sarankan Bapak Ibu, kalau memang jarak jauh, pastikan kalau menghubungi call, ya usahakan kalau pulsa punya, pakai pulsa. Jangan pakai kuota WA. Ya, ntar lagi jelas-jelasin enak-enak, halo, ya, gini. Yang di sana, halo, nggak kedengeran. Ya, jadi kalau emang mau prospecting serius, posisikan seolah-olah orang tersebut ada di hadapan kita. Ngomong nggak putus-putus. Maka modal pulsa, Bapak Ibu sekalian. Modal pulsa, telepon, enak, diri. Jangan sambil tiduran. Nah, ini diantara adab dan etika lagi prospecting jarak jauh, Bapak Ibu. Jadi Anda kalau lagi prospek, Anda jangan tiduran di kasur. Halo, jadi ini gini. Jangan Bapak Ibu. Itu orang ngerasain sedang nggak dihormatin sama Anda Bapak Ibu. Tapi berdiri Bapak Ibu. Atau duduk ya sambil pegang handphone, itu sikap kita itu betul-betul bisa dirasakan vibrasinya. Anda mau memperkenalkan sesuatu yang berharga, tapi Anda mengenalinya dengan cara-cara yang tidak berharga Bapak Ibu. Maksudnya nggak berharga gimana? Wong Anda masih bisa duduk tegak. Suara Anda pada saat duduk berbeda dengan saat suara Anda sedang tiduran. Itu mempengaruhi keyakinan orang untuk menerima kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kan cara prospecting jarak jauh. Boleh nggak Pak saya prospecting sambil nyontek? Boleh. Wong dia juga nggak ngeliat kita kok. Ya nggak? Silakan pegang contekan sambil ngomong. HNI adalah sebuah perusahaan milik Muslim, dilahirkan di Indonesia, begitu Bapak Ibu misalnya. Ya, nyontek boleh. Wong dia nggak ngeliat kita kok, kan gitu. Ya. Jadi silakan lakukan itu. Yang penting dilakukan. Ya, bahan udah ada, caranya bisa ditelepon, bisa lewat chatting, silakan. Tapi saran saya jangan berhenti pada chatting, tapi dihubungi, ditelepon Bapak Ibu. Ya, kalau ternyata di sana wah omset udah bagus, datangi Bapak Ibu. Masa Anda tega punya omset bagus di daerah walaupun jauh? Kalau saya prinsipnya meskipun jauh, kalau mitra kita semangat, datangin Bapak Ibu. Ya, apalagi ya seputaran tadi Hong Kong itu Bos Tony, dekat semuanya. Ya, makanya di Hong Kong ini Bapak Ibu, ya, para teman-teman yang masih ada di Hong Kong, halo, malam hari ini Anda jadi LED baru di Hong Kong Bapak Ibu. Harus jadi LED baru di Hong Kong. Nih, ada Bu Husnul ya. LED itu namanya udah ada belakangnya, LED Hong Kong. Tinggal dibuktikan, ya. Amin, pokoknya amin. Ojo balik ke Indonesia kalau belum LED. Ngeri itu. Ya. Jadi yang di Hong Kong ini ayo jadi LED biar balik ke Indonesia lalu kemudian balik ke Hong Kong jadi turis begitu ya. Jadi turis di Hong Kong Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Kalau sekarang kan masih bekerja ya. Tapi besok ke Hong Kong Anda jadi turis di Hong Kong. Ajarin teman-teman semua yang ada di Hong Kong buat kenal sama ya. Mbak Husnul siap-siap ya. Lalu ada siapa lagi Bos King? Ada Bu Umayyah ya. Ada Bu Listiana Ningsih, ya, ayo jadi LED. Lalu segera balik ke Indonesia. Bu Wati, tuh kangen keluarga tuh, Masya Allah. Malam mingguan bareng keluarga kan enak.
ya sambil minum Janati Hot, Masya Allah. Wah, luar biasa. Luar biasa. Ya Bapak Ibu, ayo jadi LED ya, jadi LED. Pokoknya kalau masih bingung mah nggak ada lah. Kalau teman-teman di Hongkong yang bingung ya kan udah didatengin selama hampir 5 tahun nih bos ya. Kita udah bolak-balik 5 tahun di Hongkong tuh ya, Masya Allah. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya tadi apa bos? Yang kedua? Apalagi pertanyaannya? Cara efektif Pak Adi membangunkan mitra yang lama untuk biar aktif. Cara efektif membangunkan mitra yang sedang tertidur. Baik, Bapak Ibu sekalian. Cara efektif untuk bisa membangunkan mitra yang lagi asoy mati suri. Ya. Ingat, cara efektifnya bukan dengan cara dikubur. Kalau dikubur berarti nggak ada harapan untuk kita bangunkan lagi gitu ya. Tapi kalau lagi mati suri, lagi kurang semangat, ya itu masih bisa punya kesempatan untuk kita bangunin lagi Bapak Ibu sekalian. Gimana caranya? Caranya adalah Bapak dan Ibu silakan segera temui. Sama tuh tadi caranya balik ke awal. Temui, hubungi. Temui, hubungi. Temui, hubungi. Itu aja caranya. Ya. Tapi ingat, pada saat kita nemuin dan menghubungi, itu jangan begini Bapak Ibu. Bu, apa kabar? Bapak, apa kabar? Lama nggak ketemu. Kapan mau belanja produk HID lagi? Jangan, Bapak Ibu. Ya, saya kalau digituin, pasti saya juga nggak suka gitu. Ya, tiba-tiba nelpon kita, tiba-tiba menghubungi kita, gitu ya. Tapi ketika ngubungin kita langsung bilang, kapan belanja produk HID lagi? Jangan, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Orang nggak suka digituin. Kalau Bapak Ibu sekalian, namanya membangunkan. Ya, kalau ngebangunin jangan ngagetin gitulah, gitu ya. Nanti orang apa ya Bapak Ibu sekalian, namanya dibangunin terus kaget, ya nggak bisa dia ikut instruksi Bapak Ibu. Ya, kalau ngebangunin itu yang enjoy. Saya contohkan misalnya, kalau ngebangunin orang tidur itu jangan ditepok pipinya Bapak Ibu. Waduh, bisa balik nepok itu kayak gitu ya. Lalu gimana cara banguninnya? Kepala diusap-usap? Jangan. Ya, Bapak Ibu sabar kalau ngebangunin tuh. Gimana caranya? Pukul pelan-pelan kakinya. Pelan-pelan. Kaki ya. Nah, gini, bangunin. Biar orang juga sadarnya enak gitu. Nanti kalau udah connect, Bapak Ibu sekalian bilang, ayo belanja lagi. Mau dia. Ayo aktif lagi. Mau dia gitu ya. Karena cara banguninnya benar Bapak Ibu. Jadi saya ingin ingatkan, cara membangunkan mitra yang hari ini sedang tidak semangat adalah, apa Bapak Ibu? 2. Hubungi, temui. Hubungi, temui. Kalau sudah dihubungi, temui. Kalau belum ditemui, hubungi. Begitu Bapak Ibu. Udah 2 aja. Nggak usah ribet-ribet. Saya sengaja menyajikan cara-cara yang mudah. Agar mudah dikerjakan juga. Agar mudah diduplikasi juga. Pak Ari, gimana caranya? Temui, hubungi. Terus apa lagi? Temui, hubungi. Gimana lagi Pak? Temui, hubungi. Udah itu aja. Simpel banget kan? Ya, jadi nggak ada yang susah. Nggak ada yang ribet. Nggak ada yang bikin mumet di HNI. Cuman gitu doang Bapak Ibu. Ya, udah nggak usah ditanya lagi. Kalau udah ketemu ngomongnya apa? Astagfirullahaladzim. Nggak usah dipikirin. Saya emang nggak pernah mikirin Bapak Ibu. Kalau udah ketemu, itu nanti ngalir. Yang penting dari rumah, kita sudah punya planning. Kita mau menyemangati lagi mitra kita. Ya, jangan kemudian akhirnya sampai ketemu dengan mitra kita, malah kita diprospek dengan bisnisan barunya mitra kita Bapak Ibu sekalian. Waduh, repot kalau kayak begitu Bapak dan Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, begitulah caranya menyemangati atau membangunkan mitra kita yang lagi nggak semangat. Apa caranya? Oke, betul. Temui, hubungi, temui. Siap, luar biasa. Iya, udah itu aja. Tuh Kapten Asep ya, Masya Allah. Pak Kapten, Pak dosen kita nih ya, ikut hadir di malam hari ini nih. Malming kita, Pak Asep ya. Masya Allah, udah gampang. Caranya gampang. Yuk, lagi pertanyaannya silakan. Lewat chat sudah habis nih Pak Ari ya, alhamdulillah. Ya. Lewat chat sudah habis nih, alhamdulillah. Temui, hubungi ya. Insya Allah kita sangat bahagia nih bisa beradaptasi cepat ya, dan menjadi pembelajar yang cepat sehingga kita juga bisa mengimplementasikan dengan cepat. Pokoknya harus pakai cepat. Karena kalau hari ini masih lambat ya, masih lemot, udah nggak zamannya gitu kan. Udah nggak zamannya Pentium 1 Pak Ari ya sekarang ya. Gitu ya. Speednya udah harus tinggi nih. Karena teman-teman
di HNI sarananya sudah disiapkan semuanya ya. Mau nanya resep sudah ada. Mau Nah, ini nanya apa apa nih, Bos? lagi? Ada pertanyaan tuh di chat tuh. Oke. Mitra sebelah rumah make belanja tapi nggak pernah ada inputan. Dikasih tahu minta diinput dijawab. Nah, buat saudara poinnya. Gimana dong ngejelasinnya? Nah, ini Pak Ari. Jadi mungkin Oke. poinnya nggak masuk, diiklasin mungkin ya gitu. Siap. Silakan Pak Ari. Ini mungkin jadi pertanyaan yang kita coba generalisir nih, Bos Tony, dan jadi pertanyaan terakhir aja ya. Ya, terakhir nih Pak Ari. 5:30. Ini pertanyaan terakhir nih. Khawatir besok teman-teman bangun kesiangan lagi atau PCA-nya kesiangan ya, gara-gara malmingan gitu. Oke, Bapak Ibu. Saya mau mencoba untuk menggabungkan ya pertanyaan ini nih. Ya, ini sebetulnya babnya terkait dengan poinnya tidak terinput. Dia belanja, dia pakai, cuman poinnya nggak terinput. Bapak dan Ibu, mari sama-sama kita edukasi mitra-mitra kita. Edukasi kayak gimana, Pak? Edukasi yang pertama adalah tolong pastikan belanja produk HNI hanya pada stokis resmi HNI. Ya. Pak, kalau belanja di online gimana, Pak? Kan harganya murah-murah tuh. Jangan, Bapak Ibu. Ingat kata-kata mentor. Belanjalah di stokis-stokis resmi HNI. Agar apa? Satu, Anda mendapatkan jaminan kualitas produk original. Satu. Kedua, Anda mendapatkan hak-hak. Anda tidak dizolimi hak-haknya. Kenapa? Karena ada margin point, margin untung yang Anda bisa dapatkan, Bapak Ibu sekalian. Kalau di online, ya, oke lah, mungkin ada stokis online yang melakukan input, ya, lalu kemudian barangnya original. Silakan boleh kalau yang itu. Tapi yang hari ini sedang marak, Bapak Ibu sekalian, banyak sekali penjualan online yang tidak memberikan hak-haknya kepada para member HNI. Mereka hanya fokus pada harganya lebih murah. Tolong jangan terkecoh, Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda ingin selamat, Bapak Ibu, ya, jangan dukung cara-cara kerja yang tidak betul. Kalau kita beli produk-produk yang harganya ngawur, Bapak Ibu sekalian, itu sama aja kita mendukung orang-orang dengan cara-cara kerja yang tidak betul, Bapak Ibu sekalian. Kita juga nggak tahu itu produk dari mana, begitu Bapak dan Ibu. Maka tolong edukasi ini. Yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, kita juga kudu ingatkan kepada mitra-mitra kita. Karena ada pengalaman seperti yang tadi ditanyakan dalam chat. Pak, mitra saya kok rajin belanja tapi nol. Di catatan harian, AVO-nya nol. Nggak ada, nggak muncul poinnya. Ya, itu ada banyak kemungkinan, Bapak Ibu sekalian. Ada banyak kemungkinan. Yang pertama memang lalai penjualnya atau stokisnya. Yang kedua, dia bukan stokis alias jadi-jadian stokis doang. Dia punya produk, jualan produk HNI, tapi dia bukan stokis, jadi nggak bisa nginput. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, nakal Bapak dan Ibu. Nggak amanah boleh jadi. Ya. Nah, kalau yang kayak gitu jangan diduplikasi, jangan diikutin. Emang ada apa di HNI yang kayak begitu, Bapak Ibu? Namanya juga kumpulan manusia. Ya, ada saja yang ngakal-ngakali dengan cara-cara kerja yang tidak amanah, tidak jujur begitu. Ada aja. Tapi kita nggak usah contoh yang itu. Ya, kalau Anda hari ini menjadi stokis, Bapak Ibu sekalian, maka jadilah stokis yang amanah. Kalau ada orang belanja kepada Anda, maka tunaikan inputan atas hak-haknya orang yang belanja. Ya, nah termasuk Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kalau Anda sebagai sudah seorang stokis, Bapak Ibu sekalian, Anda menunaikan dengan amanah, Anda menunaikan dengan jujur, maka Anda akan mendapatkan keberkahan, Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Ada orang belanja 1 buah pasta gigi. Lalu kemudian Anda berpikir, belanja cuma 1, nggak usah diinput deh. Jangan, nggak boleh. Input, Bapak Ibu sekalian. Sebab boleh jadi pintu-pintu kemudahan tersebut hadir melalui cara-cara kerja kita yang amanah, Bapak Ibu. Orang belanja 1 input. Nggak usah nunggu akhir bulan. Sekarang juga kita input, Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Disinilah yang kadang kita tidak menyadari bahwa ada cara-cara kerja yang mengundang keberkahan yang kita lupakan, Bapak Ibu sekalian. Kita bahkan harus menjauhi itu ya, perasaan mempengaruhi mitra orang lain untuk pindah jaringan ke kita. Nggak boleh, Bapak Ibu. Jangan terlalu tergiur dengan rumput tetangga. Ya, Assalamualaikum Pak Jule, Masya Allah. Pak Jule hadir juga nih ya. Gimana Thailand? Aman ya? Aman, Alhamdulillah. Bapak dan Ibu, maka mari sama-sama kita jemput keberkahan niaga ini. Dengan cara menjadi pedagang yang amanah, pedagang yang jujur. Kalau kita sebagai agen stokis, kita sebagai halal mart, orang belanja mau 1 produk input. 1 produk input, Bapak Ibu sekalian. Update. Sehingga catatan buku harian kita di AVO itu juga update, Bapak Ibu sekalian. Masya Allah,
lakukan ini, maka Anda tidak akan menemukan kesulitan-kesulitan yang berarti karena Anda berupaya untuk menjadi peniaga yang jujur, Anda menjadi peniaga yang amanah, dan karenanya sebelum Anda mendapatkan bonus dalam bentuk pundi-pundi uang, pundi-pundi rupiah, maka Anda sudah bisa menuai yang namanya pahala, Bapak Ibu sekalian. Ya, insya Allah mudah-mudahan saya doakan kita semua nih yang hadir dalam room keluarga malmingan kita, room keluarga malam mingguan kita, semuanya Allah berikan sebuah kepercayaan untuk menjadi peniaga yang jujur. Karena peniaga yang jujur, kelak insya Allah akan bersama dengan Rasulullah SAW. Ya, kayak begini Bapak Ibu, dekat dengan beliau insya Allah. Ya, itu mungkin Bu Tony. Allah alam bisawab. Baik, luar biasa ya. Itu penjelasan yang sangat jelas banget. Jadi teman-teman diarahkan belanjanya ke outlet Halal Mart yang memang resmi ya, jalur distribusi yang bagus ya, yang sesuai, dan pastikan Bapak Ibu belanjanya terinput. Kalau nggak terinput ya coba ditanya. Kalau sekali nggak terinput, 2 kali ditanya, ya 3 kali nggak diinput lagi ya, ya udah pindah belanja atau lapor mentor aja. Karena memang ya bisa jadi memang dia belum bisa nginput gitu ya, stokis baru atau belum diajarin atau dia nggak mau belajar nih stokisnya. Maka teman-teman yang hari ini sudah jadi stokis, maka yuk sama-sama kita harus belajar cepat. Nginput sekarang mudah ya, nggak nyampe 5 menit itu udah bisa diajarin. Yang penting ada kemauan. Tapi kalau bilangnya nggak bisa ya belum pernah dicoba ya nggak akan bisa ya. Maka kita harus jadi orang-orang yang amanah tadi kata Pak Ari. Insya Allah semoga kita terjauhkan dari sifat-sifat yang tidak baik ya melakukan muamalah ini. Baik, Pak Ari mungkin kalau nurutin pertanyaan mungkin ada terus nih Pak Ari ya. Iya betul. Nih, jadi barusan ada chat lagi tuh, apa tuh chat? Ya? Udah biarin Pak Ari. Kita doakan aja semoga chatnya nanti bisa terjawab bersama timnya ya, bersama mentornya ya. Oh iya. Ada yang mitra jelas, yang baru bergabung rupanya Bos Tony di room keluarga kita malam hari ini ya. Masya Allah. Selamat bergabung di Selamat bergabung. Nih bertahan terus dari tadi nih, pantengin ini ya 200 ya 197 di Facebook juga terus panteng 28 orang ya. Jadi luar biasa malam ini teman-teman istiqomah ya dari awal sampai mau selesai ini, dan insya Allah saya mengingatkan kembali sekarang sudah tanggal 20 ya, artinya 10 hari lagi itu sudah sampai di akhir pekan. Makanya teman-teman yuk coba dicek AVO-nya, dipastikan belanjaan selama ini bagi teman-teman yang belum stokis ya, belanjaan selama ini sudah masuk poinnya belum gitu ya. Atau jangan-jangan belum belanja nih. Nah, ini perlu dicek lagi ya teman-teman ya. Katanya pengen serius bisnis di HNI, tapi poinnya belum muncul, belum ada. Nah, pastikan teman-teman sudah terinput 200 poin. Siap ya teman-teman ya. Semoga teman-teman dimudahkan, istiqomah, kokoh ya. Amin. Dan akhirnya ya bisnis kita berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan insyaallah ya. Amin. Baik, ya Allah. Itu saja barangkali Pak Ari, teman-teman semua. Terima kasih banyak buat Pak Ari. Insyaallah nanti bisa kita sampai malam depan ya, Iya, insya Allah setiap malam minggu insya Allah ya. Kita bisa jumpa sampai akhir tahun nih. Pak Ari akan dampingin kita biar semangat terus membara di final sprint tim Gemar Safar ya. Pastikan teman-teman bisa terus mengikuti dan terus bertambah kapasitas kita dan terus kita praktek langsung jalanin apa-apa yang sudah kita dapetin. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita pamitan Pak Ari ya. Siap. Selamat malam minggu. Insya Allah kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai MC dan Pak Ari sebagai pemateri, mohon maaf atas segala kekurangan ya. Teman-teman yang di Zoom, yang di Facebook atau yang di YouTube, mohon pamit, sampai ketemu di pertemuan pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.